Apakah benar Nyi Roro Kidul mengutus buaya putih raksasa untuk membuat surut air yang ada di Danau Telaga Blembeng yang ada di Kebumen dalam semalam? Berikut kisah lengkapnya. Di sebuah desa yang terletak di kaki pegunungan Kebumen, terdapat sebuah telaga yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan warga. Telaga Blembeng, yang terletak jauh dari pemukiman, dikenal sebagai tempat yang tenang dan penuh dengan ikan yang hidup subur. Warga desa sering datang ke telaga ini untuk memancing atau merawat ikan di keramba-keramba yang mereka bangun. Telaga ini bukan hanya menjadi sumber penghidupan bagi mereka, tetapi juga menjadi tempat yang dihormati dan dijaga kelestariannya, karena airnya yang jernih dan kaya akan kehidupan. Selama bertahun-tahun, Telaga Blembeng menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari warga desa, yang merasa nyaman dan terbiasa dengan kedamaian yang ditawarkannya. Tidak ada yang mengira bahwa ketenangan itu akan berubah dalam semalam. Malam yang biasa-biasa saja itu justru menyimpan misteri yang tak terduga. Sesuatu yang aneh mulai terjadi pada telaga tersebut, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat, yang akan mengubah kehidupan desa dan semua orang yang tinggal di sekitar sana. Pada malam yang gelap dan sepi, tanpa peringatan, air di Telaga Blembeng mulai surut dengan sangat cepat. Warga yang masih berada di sekitar telaga pada saat itu terkejut melihat fenomena yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Dalam hitungan jam, seluruh permukaan telaga yang biasanya dipenuhi air kini menghilang, meninggalkan dasar telaga yang tandus. Keheningan malam yang biasa terganggu oleh suara alam, kini hanya diselimuti oleh rasa kebingungan dan ketakutan yang mulai menyelimuti hati warga desa. Di dasar telaga yang kosong itu, muncul sebuah pemandangan yang menakutkan. Sebuah lempengan besar yang seolah-olah muncul begitu saja dari kedalaman. Lempengan itu memiliki diameter sekitar 10 hingga 20 meter dan kedalaman 7 hingga 12 meter. Warga yang datang mendekat merasakan aura yang sangat berbeda, sesuatu yang tidak wajar, seolah ada kekuatan lain yang menguasai tempat itu. Mereka tak bisa menjelaskan apa yang terjadi, hanya bisa terdiam, memandang dengan rasa takut yang mendalam terhadap apa yang baru saja mereka saksikan. Sebelum kejadian aneh itu, Telaga Blembeng selalu dipenuhi oleh aktivitas warga desa. Setiap pagi dan sore, orang-orang datang untuk memancing ikan atau merawat keramba yang mereka bangun untuk beternak ikan. Telaga itu menjadi sumber penghidupan yang utama bagi mereka, dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari tanpa ada tanda-tanda masalah. Keindahannya dan ketenangannya selalu membuat warga merasa damai. Bahkan anak-anak pun sering bermain di sekitar tepiannya, menikmati suasana yang tenang. Namun, malam itu, segalanya berubah secara tiba-tiba. Telaga yang biasanya penuh dengan kehidupan, kini menjadi kosong. Banyak orang yang datang ke tempat itu untuk melihat keajaiban yang baru saja terjadi, tetapi mereka hanya menemukan lempengan besar di dasar telaga yang sudah surut. Sebagian besar warga desa merasa kebingungan dan ketakutan. Apa yang terjadi dengan telaga mereka? Apa yang menyebabkan air telaga bisa menghilang begitu cepat? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai mengusik pikiran mereka, dan mereka pun mulai menduga-duga bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, yang sedang beraksi di balik peristiwa ini. Lempengan yang muncul di dasar telaga itu bukanlah sebuah pemandangan biasa. Berdiameter antara 10 hingga 20 meter dan memiliki kedalaman sekitar 7 hingga 12 meter. Lempengan itu tampak seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Permukaan lempengan itu halus dan berbentuk sempurna, seolah-olah diletakkan dengan sengaja. Beberapa warga yang berani mendekat mulai merasakan hawa yang sangat berbeda di sekitar telaga. Ada ketegangan di udara, seolah-olah kekuatan tak kasat mata sedang menguasai tempat tersebut, dan rasa takut mulai meresap ke dalam hati mereka. Keanehan semakin terasa ketika beberapa orang mulai menemukan jejak-jejak aneh yang mengarah ke lempengan itu. Jejak-jejak tersebut tampak sangat besar, bahkan lebih besar daripada jejak binatang biasa. Di sekitar lempengan juga terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tempat ini bukan hanya sekadar dasar telaga yang kosong, tetapi mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih misterius yang tersembunyi di bawahnya. Warga yang hadir semakin bingung dan takut, tak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ada kaitannya antara telaga yang surut ini dengan legenda-legenda yang beredar tentang kekuatan gaib yang tersembunyi di daerah ini. Sebelum kejadian yang mengubah segalanya,
Telaga Blembeng adalah tempat yang sangat familiar bagi warga desa. Setiap hari, mereka datang untuk memancing, mengurus ikan di keramba, atau sekadar menikmati ketenangan air telaga. Telaga ini bukan hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial desa. Banyak cerita indah yang beredar tentang bagaimana telaga ini memberikan berkah bagi mereka yang merawatnya dengan baik. Selama bertahun-tahun, telaga ini terasa seperti teman lama yang tak pernah mengecewakan. Namun, malam itu, ketenangan yang biasa terasa begitu jauh. Warga desa yang datang ke telaga untuk melihat apa yang terjadi merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dan misterius daripada sekadar fenomena alam. Perubahan yang begitu cepat dan dramatis ini meninggalkan rasa bingung dan khawatir di hati mereka. Tak ada yang bisa menjelaskan mengapa telaga yang selama ini begitu subur dan hidup bisa surut dalam semalam. Warga mulai mempertanyakan apakah ini adalah tanda dari sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang lebih besar dan mungkin lebih berbahaya dari yang bisa mereka bayangkan. Pak Suroto, seorang sesepuh desa yang dihormati karena pengetahuannya tentang cerita-cerita kuno dan legenda, memandang telaga yang kini kosong dengan tatapan serius. Sejak lama, ia sudah mengingatkan warga desa untuk tidak meremehkan tempat ini. Telaga Blembeng bukan tempat biasa, ujarnya dengan suara serak, sambil mengingatkan mereka akan cerita-cerita lama tentang kekuatan gaib yang ada di daerah tersebut. Ia menceritakan bahwa di bawah telaga itu ada Goa Surupan, sebuah tempat yang menurut legenda adalah pintu masuk ke dunia lain, dunia yang penuh dengan misteri dan kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia. Pak Suroto lebih lanjut menjelaskan bahwa Goa Surupan bukan sekadar goa biasa, tetapi konon merupakan tempat yang terhubung dengan dunia gaib dan bisa menjadi sumber kekuatan besar. Jika telaga ini bisa surut begitu cepat, itu bukan kebetulan, kata Pak Suroto, dengan keyakinan yang membuat banyak warga semakin cemas. Mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakutkan sedang beroperasi di balik kejadian ini. Bahkan beberapa di antaranya mulai percaya bahwa goa itu adalah kunci dari peristiwa yang sedang mereka alami, dan mungkin ada sesuatu yang tidak bisa mereka hindari yang sedang menanti mereka di bawah telaga yang kini kosong. Goa Surupan, yang sudah lama menjadi bagian dari legenda desa, mulai menjadi bahan pembicaraan di kalangan warga. Cerita tentang goa ini telah beredar sejak zaman nenek moyang, meski tak banyak yang pernah benar-benar menjelajahinya. Konon, goa ini berada tepat di bawah telaga Blembeng, dan dipercaya sebagai tempat yang penuh dengan energi gaib yang dapat menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Beberapa orang mengatakan bahwa goa itu adalah tempat yang sangat sakral, hanya boleh dimasuki oleh mereka yang memiliki pengetahuan atau tujuan tertentu, sementara yang lain menganggapnya sebagai tempat yang berbahaya dan harus dijauhi. Kepercayaan akan kekuatan gaib yang ada di Goa Surupan semakin diperkuat oleh kisah-kisah lama yang menceritakan tentang orang-orang yang pernah mencoba memasuki goa tersebut namun tidak pernah kembali. Ada yang mengatakan bahwa siapapun yang berani memasuki goa itu akan mengalami perubahan, terperangkap di dunia lain, atau bahkan hilang di telan bumi. Warga desa yang mendengar cerita ini mulai merasa was-was. Mereka tidak lagi menganggap Telaga Blembeng sebagai tempat yang damai dan penuh kehidupan, tetapi sebagai lokasi yang bisa saja menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan gaib yang mereka sendiri tidak bisa pahami. Malam itu, saat telaga mulai surut, desas-desus tentang kekuatan gaib semakin menguat di kalangan warga desa. Banyak yang mulai berbisik tentang hubungan antara peristiwa ini dengan legenda-legenda kuno yang beredar turun-temurun. Sebagian warga percaya bahwa fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah tanda bahwa kekuatan magis sedang bekerja. Mereka mulai mengaitkan kejadian ini dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang terkenal dengan kekuatan luar biasa dan kemampuannya mengendalikan alam melalui energi gaib. Telaga ini adalah bagian dari kekuasaannya, kata beberapa orang dengan penuh keyakinan. Meskipun tidak ada bukti yang jelas, banyak warga yang merasa ada hubungan antara hilangnya air telaga dan Nyi Roro Kidul. Mereka percaya bahwa sang ratu membutuhkan air dari telaga untuk menjaga kekuatan dan keabadiannya. Mungkin ini adalah cara Nyi Roro Kidul untuk mengambil apa yang menjadi haknya, ujar seorang warga yang sudah lama mendalami cerita-cerita tentang kekuatan mistis di sekitar pantai selatan. Beberapa orang semakin yakin bahwa telaga ini bukan hanya sekadar sumber daya bagi desa,
melainkan memiliki peran yang jauh lebih besar, mungkin sebagai pintu gerbang bagi kekuatan gaib yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia Nyi Roro Kidul. Ketakutan mulai merayap di hati mereka. Saat ketegangan semakin meningkat di desa, warga mulai mempercayai bahwa peristiwa surutnya Telaga Blembeng ada kaitannya dengan Nyi Roro Kidul. Legenda tentang Ratu Pantai Selatan yang menguasai Lautan Selatan sudah lama menjadi bagian dari cerita rakyat yang diceritakan dari generasi ke generasi. Beberapa orang yang lebih percaya pada mitos dan kekuatan gaib meyakini bahwa peristiwa ini adalah tanda bahwa sang ratu sedang membutuhkan kekuatan dari telaga tersebut untuk mempertahankan keabadiannya. Nyi Roro Kidul pasti terlibat dalam kejadian ini, bisik seorang ibu kepada tetangganya, matanya dipenuhi kecemasan. Ia bahkan percaya bahwa sang ratu menginginkan air telaga untuk menjaga kekuatan yang luar biasa. Bahkan, beberapa warga mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, seolah ada energi yang mengalir melalui udara, menghubungkan telaga dan laut selatan. Air telaga ini mengandung sesuatu yang sangat penting bagi Nyi Roro Kidul, kata Pak Suroto, yang merasa semakin yakin akan hubungan antara telaga dan kekuatan gaib. Beberapa warga yang lebih muda mulai meragukan penjelasan rasional, tetapi ketakutan yang berkembang dengan cepat membuat mereka lebih cenderung mempercayai legenda itu. Desas-desus ini semakin kuat, dan mereka merasa seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang beroperasi di balik peristiwa ini. Semua orang di desa mulai bertanya-tanya, apakah telaga ini benar-benar menjadi bagian dari dunia yang lebih besar dan lebih misterius dari yang mereka bayangkan? Pak Suroto, yang merasa semakin yakin dengan peristiwa yang terjadi di telaga, melanjutkan ceritanya dengan serius. Saya rasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sini. Telaga Blembeng bukan hanya sekadar tempat biasa, katanya dengan nada khawatir. Ia menceritakan bahwa beberapa leluhur desa sudah lama memperingatkan tentang kekuatan gaib yang berdiam di bawah telaga, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki pengetahuan khusus tentang dunia mistis. Pak Suroto menjelaskan bahwa Goa Surupan, yang terletak di bawah telaga, bukanlah tempat yang bisa dijelajahi sembarangan. Menurut legenda, goa itu adalah pintu gerbang ke dunia lain yang penuh dengan kekuatan yang bisa mengubah nasib siapapun yang masuk ke dalamnya. Warga yang mendengarkan penjelasan Pak Suroto mulai merasakan ketegangan yang semakin mendalam. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai mitos kini tampak semakin nyata. Jika air telaga ini surut, itu berarti ada hubungan langsung dengan goa itu. Mungkin Nyi Roro Kidul sudah memerintahkan sesuatu yang sangat penting, ujar Pak Suroto. Ketakutan semakin membayangi desa, dan banyak yang mulai berpikir bahwa peristiwa ini bukan hanya sekadar perubahan alam, tetapi mungkin merupakan panggilan dari dunia lain. Mereka khawatir bahwa sesuatu yang sangat kuat, bahkan mungkin tak terbayangkan, sedang bersiap untuk mengungkapkan dirinya. Warga kini mulai merasa bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi di Telaga Blembeng. Keesokan harinya, rumor tentang telaga yang surut semakin tersebar luas di desa. Banyak warga yang merasa tak bisa tidur semalam suntuk, dihantui oleh ketakutan dan perasaan aneh yang mereka alami. Beberapa dari mereka mulai merasakan perubahan fisik, seperti tubuh yang lemas dan perasaan tertekan yang datang tanpa alasan yang jelas. Ada yang mulai mengalami mimpi buruk, seolah-olah mereka sedang berada di dalam goa surupan, dikelilingi oleh kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Perasaan ketakutan itu meluas ke seluruh desa, hingga mereka mulai berbicara tentang kemungkinan untuk meninggalkan tempat tersebut dan mencari perlindungan di luar daerah yang dianggap terkutuk ini. Namun, tidak semua warga terjebak dalam ketakutan. Beberapa orang mulai berpikir bahwa mereka harus menyelidiki lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi di telaga tersebut. Beberapa pemuda desa yang lebih berani mulai merencanakan untuk pergi ke dasar telaga dan melihat langsung lempengan misterius itu. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, kata Budi, seorang pemuda yang sering berkunjung ke telaga untuk memancing. Walaupun banyak yang merasa takut, beberapa dari mereka merasa bahwa jawaban atas fenomena ini ada di dalam lempengan besar itu. Mereka ingin tahu apa yang tersembunyi di bawah permukaan, dan apakah ada cara untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum telaga itu semakin membawa malapetaka bagi desa mereka. Pada malam yang gelap,
Sekelompok pemuda berani yang terdiri dari Budi dan beberapa temannya akhirnya memutuskan untuk turun ke dasar telaga dan menyelidiki lempengan besar yang muncul secara misterius. Dengan perasaan campur aduk antara rasa ingin tahu dan ketakutan, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju telaga yang kini tampak sunyi dan aneh. Sesampainya di tepi telaga yang surut, suasana semakin mencekam. Hawa dingin yang tak biasa terasa menusuk kulit mereka, dan suara-suara alam yang biasanya terdengar tenang kini berubah menjadi bisikan-bisikan halus yang sulit dijelaskan. Mereka merasakan seolah-olah ada yang mengawasi, sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Budi, dengan rasa penasaran yang tak terbendung, melangkah lebih dekat ke lempengan besar yang ada di dasar telaga. Ketika mereka mulai mengamati lebih dekat, mereka melihat bahwa lempengan itu tampak seperti permukaan batu raksasa yang sangat halus. Namun ada pola aneh yang tercetak di permukaannya, seolah-olah ada simbol atau tulisan yang sangat kuno dan sulit dikenali. Budi merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada getaran yang sangat halus, hampir tak terlihat, namun cukup kuat untuk membuatnya merasa pusing. Salah satu teman Budi, Rudi, yang lebih sensitif terhadap hal-hal gaib, mulai gemetar dan memperingatkan mereka untuk segera pergi. "Kita harus pergi, ini bukan tempat yang aman," katanya, tetapi Budi yang terbuai rasa penasaran masih ingin mencari tahu lebih dalam. Tiba-tiba, suara gemuruh dari jauh terdengar seperti ombak besar menghantam pantai, meskipun mereka berada jauh dari laut. Perasaan takut mereka semakin intens, seolah-olah mereka baru saja mengganggu sesuatu yang tidak boleh diganggu. Saat gemuruh suara ombak yang aneh semakin dekat, Budi dan teman-temannya mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Semua merasa seolah-olah alam semesta sedang bereaksi terhadap keberadaan mereka di sana. Rudi, yang sebelumnya sudah memberi peringatan, tiba-tiba menarik lengan Budi dengan panik. "Ayo, kita harus pergi sekarang juga," serunya dengan suara gemetar. Namun, Budi, yang terlalu penasaran dengan lempengan itu, tetap bertahan. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat penting tersembunyi di balik misteri ini, dan ia tidak bisa pergi begitu saja tanpa mengetahui lebih banyak. "Kita tidak akan tahu apa yang terjadi kalau tidak mencoba," jawabnya dengan suara tegas namun penuh kecemasan. Tiba-tiba, angin di sekitar mereka berhembus kencang, membawa aroma asin yang familiar bagi warga desa yang tinggal dekat laut. Tetapi kali ini, angin itu terasa lebih berat, seolah mengandung sesuatu yang asing. Kemudian, sebuah bayangan besar melintas di atas mereka. Secepat kilat, semua pemuda itu menengadah dan melihat seekor buaya besar berwarna putih. Matanya yang tajam menatap mereka dari kejauhan. Warga yang sebelumnya tidak percaya pada legenda mulai merasakan kengerian yang nyata. Buaya itu bergerak menuju telaga dengan kecepatan yang luar biasa, seolah mengikuti perintah yang tak terlihat. Budi yang masih tertegun, kini merasa bahwa peristiwa ini lebih dari sekadar keajaiban alam. Sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul, baru saja terungkap. Keberadaan buaya besar berwarna putih itu seakan membenarkan semua cerita yang selama ini hanya dianggap sebagai legenda. Seiring dengan gerakan buaya tersebut, angin semakin kencang dan air telaga yang telah surut mulai bergolak. Tanpa peringatan, lempengan besar yang berada di dasar telaga mulai bergetar, seolah ada kekuatan besar yang sedang menggerakkannya. Budi dan teman-temannya mundur dengan cepat, merasa semakin takut dengan apa yang sedang terjadi. Rudi, yang sudah ketakutan sejak awal, mulai menangis dan memohon agar mereka segera pergi. Namun Budi tetap berdiri, terpaku dengan apa yang dia lihat. Itu Nyi Roro Kidul, kan?" gumam Budi dengan suara parau. Ia merasa seolah-olah mereka baru saja memasuki dunia yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Dalam sekejap, buaya putih itu berhenti di tepi telaga dan menatap mereka dengan mata yang penuh misteri. Budi merasa seolah ada ikatan tak terlihat antara dirinya dan makhluk itu, seolah-olah buaya tersebut adalah utusan dari dunia lain. Tiba-tiba, tanpa suara, air telaga mulai bergerak lagi, mengalir kembali menuju dasar lempengan, seolah memenuhi perintah yang diberikan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Warga desa yang menyaksikan dari kejauhan merasa cemas, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Semua orang di sekitar telaga kini merasa terjebak dalam teka-teki yang lebih besar daripada yang bisa mereka pahami,
seolah-olah dunia mereka telah tersentuh oleh kekuatan gaib yang tak terelakkan. Setelah air telaga kembali mengalir dengan cepat, suasana di sekitar telaga menjadi semakin tegang. Buaya putih itu tetap berdiri di tepi telaga, menatap dengan penuh kewaspadaan, seolah menunggu perintah selanjutnya. Warga yang hadir mulai merasakan bahwa kejadian ini lebih dari sekadar fenomena alam. Ada kekuatan gaib yang bekerja, dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa orang mulai melangkah mundur, terpesona sekaligus ketakutan, sementara yang lain merasa bingung apakah mereka harus segera meninggalkan tempat itu atau tetap menunggu untuk melihat bagaimana peristiwa ini berakhir. Suara ombak yang datang dari laut selatan semakin terdengar keras, seolah semakin mendekat, dan beberapa orang mulai merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Budi yang masih berdiri di sana, menatap buaya putih dengan rasa takut campur penasaran. Tiba-tiba, dia merasakan getaran yang datang dari dalam dirinya, sebuah perasaan kuat bahwa ini adalah panggilan dari kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat ke telaga, merasa seolah-olah sesuatu menariknya untuk mendekat. "Budi, jangan!" teriak Rudi, tetapi Budi sudah tidak mendengarnya lagi. Ketika dia hampir mencapai lempengan, tiba-tiba buaya putih itu bergerak, menghalangi jalannya dengan kecepatan yang mengejutkan. Wajah buaya itu kini tampak sangat dekat, matanya yang tajam menatap Budi dengan penuh kekuatan. Di saat yang sama, suara gemuruh yang berasal dari laut selatan menjadi semakin keras, seolah sebuah kekuatan besar sedang mengalir langsung ke telaga dan menguasai semuanya. Ketika buaya putih itu menghalangi langkah Budi, tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya berhenti. Matanya yang tajam terus menatap Budi, dan ada sesuatu yang sangat menakutkan di balik tatapan itu, sebuah peringatan atau mungkin sebuah perintah yang tak bisa ia pahami. Tiba-tiba, Budi merasa sebuah dorongan kuat, seolah suara dari dalam dirinya sendiri yang memanggilnya untuk mundur. Namun, sebelum ia bisa bergerak, sebuah suara serak dan lembut terdengar di telinganya, suara yang penuh dengan wibawa dan kekuatan. "Jangan takut, anakku. Aku adalah Nyi Roro Kidul, dan ini adalah kehendak alam." Suara itu terdengar jelas, meskipun tidak ada siapapun di sekitar mereka. Budi merasa tubuhnya membeku, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara ketakutan dan rasa terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Suara itu semakin jelas, dan Budi merasakan sebuah energi yang luar biasa mengalir di sekitarnya, membuatnya merasa terhanyut dalam aliran yang tidak bisa ia lawan. Namun, saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Buaya putih itu perlahan mundur, memberi jalan pada Budi untuk melangkah lebih dekat ke lempengan besar di dasar telaga. Tanpa bisa menahan diri, Budi melangkah maju, merasa seolah-olah semua jalan yang pernah ia tempuh membawa dia ke titik ini. Namun, begitu ia hampir sampai di lempengan, tiba-tiba air telaga berhenti mengalir, dan lempengan itu mulai memancarkan cahaya yang sangat terang, membuat semua orang yang menyaksikan terperangah. Dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti seluruh area telaga, menimbulkan rasa kebingungan yang luar biasa. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap kembali, dan perasaan takut yang mendalam menyelimuti desa. Apakah ini adalah akhir dari segalanya? Atau hanya awal dari sebuah perubahan besar yang tak bisa dibendung? Ketika cahaya yang berasal dari lempengan itu menghilang seketika, seluruh kawasan telaga menjadi hening. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketegangan dan rasa takut, kini berubah menjadi sunyi, seolah waktu pun terhenti. Warga yang masih berdiri di pinggir telaga tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menatap ke arah Budi yang kini terdiam di tempat. Tubuhnya kaku dan matanya kosong, seperti terhipnotis oleh kejadian yang baru saja terjadi. Buaya putih itu telah menghilang, seolah lenyap di telan kegelapan yang datang begitu mendalam. Tidak ada suara angin atau ombak lagi, hanya keheningan yang menakutkan. Semua orang merasa seolah-olah mereka baru saja melewati batas antara dunia mereka dan dunia yang tak terjangkau. Namun, tak lama setelah cahaya itu menghilang, Budi tiba-tiba jatuh tersungkur ke tanah. Rudi dan teman-temannya segera berlari menghampirinya. Namun mereka merasa bingung, tak tahu apakah Budi masih dalam bahaya atau tidak. Ketika mereka mendekat, Budi membuka matanya,
tetapi pandangannya kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Dia bilang, saya harus membawa air dari telaga, kata Budi dengan suara lemah, terdengar seperti bisikan. Rudy yang panik berusaha membangunkan Budi, tetapi yang membuatnya lebih terkejut adalah kata-kata Budi yang mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Nyi Roro Kidul ingin saya menjadi penghubung antara dunia ini dan dunia gaib. Semua orang yang mendengarnya merasa semakin takut, karena mereka tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah akhir dari semuanya, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Ketika Budi berbicara tentang menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib, suasana di sekitar telaga berubah semakin mencekam. Rudy, yang sudah semakin panik, berusaha untuk menyentuh Budi, tetapi tubuhnya terasa begitu dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Semua teman-teman Budi terdiam, bingung dan ketakutan dengan apa yang baru saja didengar. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Budi, tetapi perasaan takut yang menyelimuti mereka semakin dalam. Sebagian dari mereka mulai merasa bahwa Budi mungkin telah terkena kutukan atau bahkan telah terpilih untuk suatu takdir yang mengerikan. Budi, kamu tidak sadar apa yang kamu katakan, kan? Tanya Rudy dengan suara terputus-putus. Namun Budi hanya diam, matanya kosong, seolah terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Ketika Budi akhirnya berdiri dengan bantuan teman-temannya, ia tampak seperti orang yang berbeda. Ia berbicara dengan tenang, tetapi ada sesuatu yang mengerikan dalam suaranya, seolah ada dua suara yang berbeda bercampur dalam dirinya. Saya harus kembali ke sana, katanya, menunjuk ke tengah telaga yang sekarang terlihat lebih sunyi dan gelap. Ada sesuatu yang menunggu saya di sana. Sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita tahu. Rudy dan yang lainnya mencoba menahan Budi, tetapi seolah-olah ada kekuatan yang menariknya kembali ke telaga. Mereka merasa tak berdaya, dan meskipun mereka ingin menyelamatkan Budi, ada perasaan tak terelakkan bahwa ini adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan. Warga yang menyaksikan dari jauh hanya bisa terdiam, semakin yakin bahwa mereka terjebak dalam sebuah peristiwa yang tak bisa mereka hentikan, dan telaga itu kini menjadi simbol dari kekuatan yang lebih besar yang siap mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari setelah peristiwa itu berlalu dengan lambat, tetapi rasa cemas yang menyelimuti desa semakin membesar. Budi yang kini seperti tidak lagi menjadi dirinya sendiri, sering menghilang ke dekat telaga tanpa penjelasan. Warga mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tetapi mereka tahu itu ada. Beberapa orang mulai merasa terganggu oleh mimpi buruk yang sama, di mana mereka melihat sosok Budi berjalan menuju telaga dengan wajah kosong, seolah dipandu oleh kekuatan tak terlihat. Mereka percaya bahwa Nyi Roro Kidul kini memiliki kendali lebih besar terhadap Budi, dan mungkin ia sedang dipersiapkan untuk menjadi utusan dari dunia gaib yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kata Pak Suroto, salah satu orang yang percaya bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan untuk menghentikan takdir yang menimpa Budi. Jika kita tidak bertindak, desa ini bisa jatuh ke dalam cengkeraman kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, pada suatu malam, perasaan aneh itu mencapai puncaknya. Budi menghilang dari rumahnya, dan ketika keluarganya mencarinya di sekitar telaga, mereka menemukan jejak kaki yang mengarah ke dalam Goa Surupan, sebuah tempat yang selama ini dijauhi oleh warga. Goa itu, yang terletak di bawah telaga, kini tampak berbeda, seolah ada cahaya yang terpancar dari dalamnya. Warga yang menyaksikan merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah mereka tengah berada di ambang sesuatu yang sangat besar. Ketika mereka memutuskan untuk mengikuti jejak Budi, mereka menemukan dirinya sudah berada di dalam goa, berdiri di depan sebuah batu besar yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno. Saya sudah dipilih, kata Budi dengan suara yang terdengar tidak lagi seperti dirinya, tetapi lebih seperti sebuah suara lain yang bergema dalam gua. Di balik kata-katanya, ada perasaan mendalam bahwa sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan gaib sedang terungkap, dan tak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Di dalam Goa Surupan, udara terasa semakin berat dan berdebu, seolah mengandung energi yang tak terlukiskan. Warga yang mengikuti jejak Budi berhenti di pintu gua, terpesona oleh pemandangan yang mereka lihat. Budi berdiri di depan batu besar dengan tangan terangkat tinggi, matanya terpejam, seperti sedang dalam suatu trance.
Di sekelilingnya, ukiran-ukiran kuno yang terpancar dari cahaya yang aneh semakin jelas. Sebuah suara serak bergema dalam gua, suara yang lebih besar dan lebih dalam daripada suara manusia. Kekuatan yang telah lama terkubur kini akan terbangun, suara itu berkata, dan seketika suasana menjadi sangat mencekam. Warga yang hadir merasa terhimpit oleh tekanan yang kuat, seolah mereka tidak bisa bernapas. Budi, atau entitas yang kini menguasai tubuhnya, membuka matanya dan menatap mereka dengan tatapan kosong yang penuh dengan kekuatan gaib. Semua ini sudah digariskan, katanya dengan suara yang sangat dalam dan mengerikan. Kalian tidak bisa menghalangi takdir. Saat itulah, cahaya dari batu besar itu semakin terang, memancar seperti kilat, menyelimuti seluruh gua dan menyebar keluar. Warga yang berdiri di luar gua merasakan gemuruh yang menggetarkan tanah, dan seolah-olah dunia mereka berubah dalam sekejap. Tiba-tiba, sebuah suara lembut namun penuh wibawa terdengar di seluruh desa. Saya, Nyi Roro Kidul, memanggil kalian semua untuk menghadapi kenyataan bahwa dunia manusia dan dunia gaib kini bersatu. Warga desa merasakan seolah garis pemisah antara kedua dunia itu mulai menghilang, dan segala sesuatu yang mereka percayai selama ini tentang alam semesta berubah selamanya. Desanya, yang selama ini terasa aman, kini berada di ambang perubahan besar, dan Budi, yang kini terikat dengan takdir yang lebih besar, menjadi simbol dari sebuah dunia baru yang sedang terlahir. Semua orang menyadari bahwa mereka tidak bisa kembali ke kehidupan lama mereka, karena apa yang telah terjadi di Telaga Blembeng dan Goa Surupan akan membentuk takdir mereka selamanya. Kisah misteri surutnya Telaga Blembeng yang penuh dengan keanehan dan teka-teki yang sulit dijelaskan. Apakah ini hanya fenomena alam, atau ada kekuatan gaib yang sedang bekerja di baliknya? Hingga kini, misteri ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan warga. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan hal-hal gaib atau ada penjelasan logis untuk semua ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.